قال مؤلف رحمه الله: الحكم إذا أراد أن يصلي فرضا آخر وهو على طهر من قبل. الأول في الوضوء عليه أن يتيمم فقط عند النووي وهو المعتمد، وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه ساتر. Hukum apabila seseorang ingin sholat wajib yang berikutnya sedangkan dia dalam keadaan suci sebelumnya. Masih membahas tentang orang yang menggunakan perban. Sebagaimana sudah dijelaskan, ketika seseorang menggunakan perban atau gips atau plester di anggota tubuhnya, khususnya anggota wudu atau anggota tayammum, kemudian dalam keadaan belum batal, jadi dia berwudu dengan tambahan tayammum sebagaimana penjelasan yang lalu, karena dia menggunakan perban. Nah, hukum ini apakah tiba di waktu sholat? Misalnya sholat zuhur, dia wudu dalam keadaan menggunakan perban, kemudian dia tayammum sebagaimana yang sudah dijelaskan. Tiba waktu asar, dan dia dalam keadaan belum batal wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu sama dengan membatalkan tayammum. Lantas dia ingin sholat di sholat asar atau sholat berikutnya, dan dia dalam keadaan suci, belum batal. Bagaimana pada waktu itu orang yang sahibul jabirah, yang menggunakan perban, gips dan sejenisnya? Fil wudu, yang pertama, di dalam masalah wudu, alaihi an yatayammama faqat inda Nawawi. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, dia tidak perlu wudu lagi, tapi dia lanjutkan dengan tayamum. Dia harus tayamum karena dia tadi menggunakan perban, wudunya itu masih kategori uzur, sehingga masuk waktu berikutnya walaupun dia belum batal, dianjurkan dan diperintahkan dia bertayamum. Itu menurut Imam Nawawi. Alaihi, baginya, an yatayammama faqat, dia cukup bertayamum. Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamad, ini pendapat yang kuat. Wa inda rafi'i yatayammamu wa yu'idul ghusla al-a'dha'i allati min ba'dil udwi alladhi alaihi satir. Adapun menurut Imam Rafi'i, dia tayamum dan dia mengulang basuhan di anggota tubuh yang sesudahnya itu ada penutup. Maksudnya begini, masuk nih sholat asar, maka dia tayamum karena dia pakai perban atau plester atau gips. Setelah itu seandainya lukanya di kaki misalnya, maka dia dianjurkan mengusap bagian yang ada perbannya. Nah, ini menurut Imam Rafi'i. Adapun Imam Nawawi tidak perlu lagi mengusap di tempat yang ada perban, cukup tayamum saja. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, usap wajah dan tangan, itu dia tayamum. Tapi kalau Imam Rafi misalnya ada perban di kakinya, itu dianjurkan dia usap di anggota yang di atasnya ada penutup. Itu maka dibilang wa yu'idu ghuslal a'dha'i, dia mengulang kembali membasuh anggota-anggota yang di mana tertutup oleh perban. Kalau bisa dengan air, pakai air.
Kalau tidak bisa, dia mengusap dengan debu. Namun pendapat yang dijadikan rujukan pendapatnya Imam Nawawi. Cukup saja dia tayamum, tidak ditekankan dia untuk mengusap di anggota yang tertutup oleh perban atau sejenisnya. Atsani, yang kedua, fil gusli. Nah tadi masalah wudu, sekarang masalah dia mandi janabah. Dia mandi janabah dalam keadaan menggunakan perban. Maka ketika tiba waktu sholat, cukup tayamum saja. Bil ittifaq, dalam masalah ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bersepakat. Kalau wudu tadi beda. Imam Rafi'i menganjurkan mengusap lagi anggota yang ada penutup perban atau sejenisnya. Namun masalah ketika seseorang mandi janabah dalam keadaan menggunakan perban, tiba waktu sholat berikutnya dan dia dalam keadaan belum batal, ya, maka cukuplah dia bertayamum. Tidak perlu lagi dia mengusap perban yang menutup lukanya. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh penyusun kitab Zubat, wa in yurid min ba'dihi fardha, dan jika dia ingin melaksanakan sholat wajib yang berikutnya, wa ma ahdatha, dan dia dalam keadaan belum berhadas, artinya belum batal, fal yusalli, maka hendaklah dia sholat, in tayammama, jika sudah bertayamum. Jadi harus tayamum walaupun belum batal karena dia sahibul jabirah. Kalau dia sehat wal afiat, tidak batal, lanjut aja sholat, gak apa-apa. Tapi kalau pakai perban ini kategorinya masih ma'zur, yang diberikan uzur. An hadafin au an janabah, dia bisa sholat dalam keadaan hadas ataupun janabah, dia bertayamum. Wakil yu'idu muhdis lima ba'da alil, dan ada yang berpendapat bahwa orang yang berhadas kemudian dia ingin kembali lagi melaksanakan sholat, maka dia membasuh di bagian yang sakit, alil, yang ditutup dengan jabiro. Itu pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i berpendapat demikian, tapi kalau Imam Nawawi cukup tayamum. Hukmu sholati sahibil jabirati min nahiyatil qada'i fihi tafsil. Hukum sholat orang yang menggunakan perban dari perspektif apakah dia mengqadha sholatnya, fihi tafsil, maka dalam masalah ini ada rinciannya. Al-awwalu idza kana satiru al-jabiratu fi udwin min a'dha'i tayammumi al-wajhi aw al-yadaini yajibu alaihi al-qada'u mutlaqa. Yang pertama, apabila penutup perban tersebut menutupi anggota tubuh dari anggota-anggota yang wajib tayamum. Yang wajib tayamum dua, wajah dan kedua tangan. Jadi dia punya perbannya ada di tangan atau ada di wajah. Ini kan anggota tayamum. Ada di wajah atau di tangan atau dua-dua. Maka sholatnya itu diqadha nanti ketika sehat. Mutlaqa. Di sini mengatakan tidak ada khilaf. Namun di pernyataan Imam Nawawi ada al-qaul jadid dari al-Imam Syafi'i mengatakan kalau dia orang sakit tidak perlu diqadha, sakitnya lama apalagi karena memberatkan. Nah itu nanti dikasih kemudahan oleh Imam Nawawi. Tapi yang di sini dikatakan bahwa kalau penutup tersebut, jabirah tersebut menutup wajah atau kedua tangan, yang keduanya itu adalah anggota tubuh yang wajib kita tayamumkan, maka setelah dia sholat kalau sehat, nanti perbannya sudah bisa dilepas, dia kembali wudhu secara normal dan mengulang sholat yang ketika dia menggunakan
perban jika ada di wajah atau di tangan. Atsani idza kana fi ghairi a'dha'i tayammumi fananzur. Yang kedua, apabila perban tersebut berada bukan di anggota tayamum. Berarti di mana misalnya? Di kaki. Bukan anggota tayamum. Kepala. Bukan anggota tayamum. Atau di atas lengan. Itu bukan anggota tayamum. Perbannya di sini atau perbannya di kaki lah. Taruh perbannya di kaki. Kalau di kaki di bawah mata telapak kaki, anggota tubuh wudu, bukan tayamum. Perbannya di kaki. Idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum fananzur, maka kita lihat idza kana satir bi qadri jurhi fayajibu alaihi an yaghsila jami'as sahih. Apabila perban tersebut seukuran luka, jadi lukanya ukurannya persis dengan perban, ya persis. Lukanya 2 cm, perbannya 2 cm juga. Pas dia punya perban dengan lukanya. Ya seperti meletakkan kapas kemudian di plester. Palingan ada berapa senti sebagai penempel saja. Tapi dia tidak terlalu besar, persis dengan lukanya. Fayajibu alaihi ayaghsila jami'a sahih, maka dia berwudu normal. Nanti sampai di kakinya sebagaimana yang sudah jelaskan, ya. Sampai di kaki karena anggota wudu ya. Maka dia bertayamum. Paham? Nah, ketika di kakinya itu kita mengusap yang sehat saja. Yang ada perban tersebut tidak perlu kita kenakan air. Tidak perlu kenakan air, cukup yang sehat saja. Wa yatayammam an jarih, dan dia bertayamum tadi. Sampai di situ dia bertayamum, di kaki dia bertayamum. Wa yamsa ala satir biturab, dan dia mengusap bagian perban tersebut dengan debu. Anjuran saja, tidak wajib. Wa yakunu mashu nadban, dan dijadikan usapan debu tersebut di atas perbannya itu hukumnya hanya anjuran, biturab, menggunakan debu, la wajiban, tidak wajib hukumnya. Jadi kita tinggalkan tidak mengusap juga perban dengan debu boleh. Tapi kalau kita usap dapat anjuran dari ulama. Kata nadban di sini beda dengan sunnah ya. Kalau sunnah itu memang langsung dari Nabi. Kalau nadban itu masih perspektif para fuqaha. Sebagian mengatakan itu dari Nabi, sebagian mengatakan bukan dari Nabi. Jadi sifatnya masih sunnah yang masih diperselisihkan. Tapi kalau sudah sunnatun, nah itu sudah kuat. Itu benar-benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala qada'a alaihi mutlaqa. Nah, kalau keadaan seperti ini, solatnya gak perlu diqadha lagi. Solatnya tidak perlu diqadha, karena perbannya pas dengan luka. Ya, perbannya pas dengan luka. Keadaan yang kedua, wa idza akhadha satiru minas sahih qadran fa fihi tafsil. Apabila orang tersebut menggunakan perban di anggota tubuh yang sehat dengan ukuran yang sudah ditetapkan, maka di sini terdapat rincian. Idza akhadha minas sahih qadra istimsak, maknanya begini, dia punya luka 2 cm. Luka 2 cm. Perbannya 2 cm setengah. Atau perbannya 3 cm. Kan buat menambal. Berarti yang sehatnya itu juga tertutup. Apalagi yang gips. Ya, patah tulang. Patah tulangnya di sini, gipsnya sampai seluruh tangan. Ya, yang ditutup oleh gips ini dianggap yang sehat. Yang patah tulang inilah dianggap yang sakit. Nah, ini dalam kasus ini ada dua penjelasan. Di sini dikatakan idza akhadha minas sahih qadral istimsak wa wada'u ala taharatin fala yajibu alaihi qada'u kadzalik. Apabila orang tersebut yang sakit dia menggunakan perban di anggota sehat.
di bagian tubuhnya yang sehat, di kulitnya yang sehat, seukuran istimsak, tambalan saja, genggaman, artinya ukuran untuk dia menempel saja. Ya, luka 2 cm, dia lebih 2 cm setengah, 2 cm setengah. Yang setengahnya itu tujuannya apa? Menempel. Berarti dia menempel kepada kulit yang sehat. Dan ketika dia letakkan perban tersebut, perban atau plester atau sejenisnya, ala ghairi taharatin, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan hadas, belum dalam keadaan berwudu, belum dalam keadaan berwudu atau bertayamum, dia pakai tapi dalam keadaan berhadas. Au akhadha minas fala yajibu alail qada kadzalika, maka tidak wajib baginya qada, mohon maaf, dia meletakkan dalam keadaan suci. Saya koreksi tadi, dia meletakkan dalam keadaan suci. Artinya dia pakai perban sudah dalam keadaan berwudu atau tayamum, kemudian dia pakai. Yang lebih ini sebagai tempelan saja. Maka orang ini ketika dia sholat tidak perlu dia mengqadha sholatnya. Saya ulangi lagi ya. Apabila dia tempel perban di luka yang 2 cm ya, di anggota tayamum ini, dia pakai lebih daripada 2 cm setengah dalam keadaan sudah berwudu atau bertayamum, berarti dalam keadaan suci. Kemudian dia sholat, sholatnya itu tidak perlu diulang lagi ketika dia sehat, tidak perlu diqadha lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza akhadha minas sahih qadral istimsak faqat wa wada'u ala ghairi taharatin. Nah, yang kedua ini dia menggunakan perban di anggota tubuhnya yang sehat seukuran istimsak tadi, sebagai tambalan saja, plester atau gips atau jabiro, perban, dan dia menggunakannya itu dalam keadaan tidak suci. Kalau tadi dalam keadaan suci, ini dia gunakan dalam keadaan tidak suci. Atau au akhadha minas sahih ziyadat ala qadri istimsak, atau dia menggunakan itu perban di anggota sehat lebih daripada ukuran tambalan, ukuran tambalannya, lemnya, itu dia lebihkan jauh. Kita kira-kirakan saja, plester itu luka kita 2 cm, perban kita gunakan 2 cm lebih sedikit, seukuran bisa menempel. Tapi kalau 3 cm, lukanya 2 cm, 3 cm berarti terlalu besar. Nah, yang seperti ini dikatakan dia meletakkan ini, wa idza akhadha min sahih qadri istimsak faqat. Ya, yang pertama dia menggunakan dengan ukuran istimsak, menempel saja, dan meletakkannya itu, menggunakan itu dalam keadaan tidak suci, atau dia menggunakan perban tersebut yang dimana menempel kepada anggota yang sehat lebih daripada ukuran menempel atau ya, dia nempel pasti jabiroh, ya, yang menempel terlebih ini, dia lebihnya jauh. Maka sawaun auda'ahu ala taharatin amla fayajibu alaihi alqada fi killata alhalatain. Maka dua-duanya ini keadaannya sama, yaitu wajib qada walaupun dia meletakkannya dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Kalau yang pertama tadi kan beda, dia punya tambalannya itu pas, ya, maka itu dia pakai dalam keadaan suci, dia tidak perlu mengqadha. Nah, yang kedua ini dia menggunakannya seukuran menambal atau lem untuk menempelkan perbannya itu, dan dia letakkan dalam keadaan tidak suci, atau dia menjadikan tambalannya itu terlalu besar walaupun dalam keadaan suci, tapi karena terlalu besar
Dia dalam keadaan suci. Cuma perbannya itu lukanya 2 cm, dia perbannya sampai lebih dari 2 cm, 3 cm atau 4 cm, walaupun dalam keadaan suci tetap dia qadha. Nah, ini memang agak ribet. Begitu fikih Syafi'i. Ya. Dua-duanya wajib qadha. Dua-duanya wajib qadha. Wa qad jama'a hadha tafsila ba'duhum faqala wa la tu'id wa satru qadrul illati aw qadrul istimsaki fit taharati wa in yazid an qadriha fa'id wa mutlaqa wa huwa biwajhin aw yadin. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama rinciannya. Mereka berkata wala tu'id wa satru qadra illati, itu yang pertama. Salat tidak perlu diulang lagi atau diqadha lagi apabila perbannya itu ukuran dengan lukanya. Ya, tidak perlu lagi diqadha. Ini yang pertama tadi. Kemudian au qadrul istimsak fit taharah, atau yang berikut seukuran tambalan lem saja untuk perban tersebut fit taharah, dalam keadaan suci. Itu juga tidak perlu diulang. Salatnya tidak perlu diulang. Wa in yazid an qadriha fa'id. Nah, tapi kalau perbannya lebih daripada tempelannya, maka fa'id, dia mengulang. Wa in yazid an qadriha, jika tambalannya melebihi daripada tambalan lem daripada luka, maka dia mengulang solatnya. Fa'id wa mutlaqa wa huwa biwajhin aw yadin. Dan ini jika perbannya di wajah atau di tangan. Tadi kalau di kaki kan tidak, karena bukan anggota tayamum. Ini lagi bahas anggota tayamum. Faham ya? Mudah-mudahan. Wa amma idza lam yakun ala jurhi satir fayajibu alaihi ay yaghsila sahiha wa yatayammamu wala qada'a alaihi mutlaqa walau kana fi a'dha'i tayammumi. Nah, adapun apabila terdapat luka, ya, idza lam yakun ala jurhi satir, apabila ada luka tapi kita tidak gunakan perban. Nah, sekarang lukanya ada, mau di anggota tayamum, ya, lukanya di wajah atau di tangan, cuman kita tidak pakai perban. Kita tidak pakai perban, taruhlah di wajah kita, tidak menggunakan perban. Wa amma idza lam yakun ala jurhi satir, adapun apabila tidak ada perban di atas lukanya, fayajibu alaihi ayyaghsila sahiha wa yatayammamu, dia wudu seperti biasa. Wudu seperti biasa, sampai di wajah dia usap yang sehat. Luka ini nggak perlu dikenakan air, dia lewatin saja. Luka di jidat misalnya, dia lewatin. Rambut kan wajib, atau kulit kepala dalam wudu. Sampai di sini, setelah dia usap baru dia tayamum. Tayamum juga kalau takut debu kena luka, lewatin aja, nggak apa-apa. Kemudian dia lanjutkan lagi tadi urutan wudu setelah wajah sampai akhir. Itu caranya. Wala qada'a alaihi mutlaqa. Nah, orang yang semisal ini solatnya tidak perlu diqadha, tidak perlu diulang, karena dia tidak pakai apa? Perban. Tadi pakai perban kalau persis di luka gak perlu diqadha, tapi kalau dia lebih, nah jadi pembahasan tadi panjang lebar. Walau kana fi a'dha'i tayammumi, walaupun lukanya itu terdapat di anggota tubuh yang wajib tayammum, yaitu wajah dan kedua tangan sampai ke sikut. Wa ikhtara al-Imam Nawawi fi majmu'ihi qaul al-Muzani. Nah, Imam Nawawi memilih pendapat di dalam Majmu', dalam kitabnya berjudul Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, ada pendapat dari murid langsung Imam Syafi'i.
Namanya Al-Imam Al-Muzani. Wa huwa annahu la qada'a ala sahibil jabirati mutlaqa lianna kulla salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma'a khalalin la yajibu qada'uha haitsu annahu adda wazifatal waqti. Imam Nawawi memilih pendapatnya Imam Muzani yang berpendapat orang yang menggunakan perban jabirah secara mutlak tidak perlu mengqada salat. Ini pendapat kalau orang sudah sakitnya lama, terutama ya, dia pakai gips sampai 6 bulan. Lantas kalau pakai tadi sistematika yang dijelaskan tadi, berapa banyak salat yang nantinya dia qada? Makanya ulama menganjurkan, termasuk Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi sepakat dengan penjelasan tadi. Menggunakan perbannya pas di luka atau lebih dan seterusnya, Imam Mawardi sepakat itu. Tapi Imam Mawardi mengatakan jika orang yang menggunakan perban sakitnya lama dan memberatkan dia untuk mengulang sholat, maka ambil pendapat ini. Gak ada lagi kodok-kodok. Ini pendapat Imam Al-Muzani. Karena sesungguhnya setiap solat li'anna kulla solatin wajabat fil waqti. Karena sesungguhnya setiap solat wajib dilaksanakan pada waktunya. Ya, dia keadaan uzur. Dia dalam keadaan lagi sakit. Daripada dia tinggalkan solat atau keluar dari waktu solat, semampu dia melakukan solat dengan keterbatasan dari keadaannya yang sedang sakit. Wa in kanat ma'a khalalin la yajibu qadahu. Walaupun orang yang menggunakan perban tersebut atau solat tersebut, in kanat kembali ke solat, walaupun solat tersebut ma'a khalalin, itu masih dalam keadaan kurang, ya kan? Karena dia pakai perban, dia punya wudu kan belum sempurna sebenarnya, masih ada kekurangan. La yajibu qadahu. Namun karena dalam keadaan uzur, dianggap dia sebagai orang yang dalam keadaan uzur, maka solatnya tidak perlu diqadha kembali. Ini kemudahan dalam kaidah usul fikih kan dikatakan al-qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau ada kesulitan di dalam satu keadaan, maka hukum memberikan opsi mudah bagi mereka. Mudah di sini dalam tanda kutip sesuai regulasi para fuqaha, bukan mudah menurut kita. Mudah menurut pendapat para fuqaha. Haitsu annahu adda wazifatal waqti, di mana dia sudah melaksanakan kewajibannya sesuai pada waktunya. Salatnya dia laksanakan sesuai pada waktunya dengan segala keterbatasannya. Wa inna ma yajibul qadha bi amrin jadid. Adapun wajib qadha yang tadi itu dijelaskan orang sahibul jabirah secara spesifik ada yang wajib qadha kan? Nah, itu kata beliau Imam Nawawi mengatakan itu adalah satu perkara yang baru. Artinya ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang generasi belakangan. Kalau Imam Al-Muzani ini pakai kutipan Al-Qaul Al-Jadid. Imam Syafi'i punya pendapat kan dua. Ada Al-Qaul Al-Qadim, ada Al-Qaul Al-Jadid. Al-Qadim itu awal, waktu di Irak. Pindah ke Mesir, beberapa, tidak semua ya, tidak semua, beberapa direvisi. Pendapat beliau yang lama, yang klasik direvisi kembali ketika ada di Mesir. Yang di Mesir inilah yang namanya Al-Qaul Al-Jadid. Al-Imam Al-Muzani tinggal di Mesir, mengutip riwayat Al-Qaul Jadid, fatwa terbarunya Imam Syafi'i. Walam yathbut fihi syai'un bal thabata khilafuhu. Dan perkara qadha bagi sahibul jabirah ini tidak ada ketetapan dalil yang kuat, melainkan masalah ini thabata khilafuhu, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah ini, jadi kalau sudah sakitnya lama gak perlu diqadha lah, ya ikut pendapat ini. Apalagi 1 tahun, 2 tahun patah kaki,
tangan. Itu kan menyembuhkan yang patah tulang kan butuh berbulan-bulan. Kalau dia 1 tahun baru sembuh misalnya, qadha 1 tahun, tambah lagi di waktu dia sehat, sholat tetap wajib. Susah dia. Yuridullah bikum yusra wala yuridu bikum usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan, kata Nabi. Lan yaglibul usra yusrain. Rasul ketika menafsirkan firman tersebut bahwa satu kesulitan yang Allah berikan pada kalian, maka Allah akan berikan kepada kalian juga 2 kemudahan. Dan 2 kemudahan akan mengalahkan satu kesulitan. Nah, ini masalah Jabiro, insyaallah kita akan lanjut di pembahasan berikutnya, mubtilatut tayammumi, hal-hal yang membatalkan tayamum di pertemuan berikut. Dan mungkin pertemuan berikut itu pertemuan terakhir karena kita akan libur untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tadi saya sebutkan Imam Al-Muzani. Saya ada kutip biografi singkat beliau agar kita kenal siapa Imam Al-Muzani. Ini imamnya kita, mazhab Syafi'i punya imam adalah Imam Al-Muzani. Di antaranya yang di Mesir itu Al-Muzani, yang kedua yang populer namanya Ar-Rabi' bin Ismail Al-Muradi. Yang ketiga namanya Imam Al-Buwaiti. Ini 3 murid utama Imam Syafi'i ketika di Mesir. Nah, Imam Al-Muzani nama aslinya itu adalah Abu Ibrahim, kunyahnya Abu Ibrahim Ismail, nama aslinya Ismail bin Yahya, ayahnya namanya Yahya, kakeknya namanya Ismail. Jadi Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amrin bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Itu nama aslinya beliau. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, beliau menyebutkan Imam Al-Muzani ini adalah Al-Imam Al-Allamah, seorang imam dan seorang yang banyak menguasai ilmu. Al-Allamah ay bimakna kathratul ulum. Al-Allamah artinya banyak ilmu yang dikuasai, disebut dengan Al-Allamah. Faqihul millah, beliau ahli fikih di dalam agama Islam. Faqihul millah, alamuz zuhad, beliau adalah panjinya orang-orang zuhud, terkenal zuhud beliau. Lahir di Mesir pada tahun 175 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah. Imam Syafi'i, sang guru utama beliau, itu lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Beliau lahir tahun 175 Hijriah. Di tahun yang sama wafat seorang ulama besar di Mesir, namanya Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri. Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri. Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri wafat pada tahun 175 Hijriah. Beliau ulama ahli fikih, mujtahid mutlak, bersahabat dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya putri menikah, beliau bantu itu dana untuk pesta pernikahan. Karena beliau termasuk seorang ulama yang sangat kaya. Namun setiap tahunnya tidak wajib zakat bagi beliau, karena tidak pernah sampai kepada nisab. Karena uangnya sudah habis dibagikan kepada fuqara wal masakin. Jadi kaya tapi tidak pernah zakat. Karena belum sampai masa haulnya 1 tahun, nisabnya itu tidak sampai. Karena sudah habis dengan sedekah. Al-Imam Al-Mizi ini murid Imam Nawawi, murid Ibnu Taimiyah.
Beliau belajar kepada Ibnu Taimiyah, juga belajar kepada Imam An-Nawawi. Namanya Imam Al-Mizi. Beliau yang memberikan gelar Syekhul Islam kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Mizi menyatakan dalam kitab Tahzibul Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, kitab ini nanti disempurnakan oleh Imam Ibnu Hajar berjudul Tahzibut Tahzib. Itu dari kitabnya. Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri, saking dermawannya beliau, kalau ada tamu datang ke rumahnya, beliau hidangkan itu roti, di dalam roti ada uang dinar, uang emas. Jadi makan, di dalam sudah ada uang. Ada 3 dinar, 9 juta. 1 dinar 3 juta sekarang. Jadi setiap tamu yang datang pulang dapat 9 juta. Dan beliau sisipkan di dalam roti. Nah itu. Ini menggambarkan dermawannya beliau. Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri. Beliau sebenarnya punya keilmuan setingkat dengan Imam Malik. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau lebih alim dari sisi ilmu fikih. Dan punya mazhab sendiri. Akan tetapi regenerasi tidak ada. Penerus dari murid-muridnya itu tidak ada. Berbeda dengan 4 mazhab yang sampai sekarang masih eksis, karena setiap generasi selalu ada murid-muridnya, tidak terputus. Adapun Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri hanya ada kutipan-kutipan pendapat beliau di dalam 4 mazhab, kitab-kitab 4 mazhab. Al-Imam Al-Muzani lahir di tahun wafatnya beliau, Al-Lais bin Sa'ad. Al-Imam Al-Muzani wafat pada tahun 264 Hijriah di kota Kairo. Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan usia beliau kurang lebih 87 tahun ketika wafat. Dan beliau ini termasuk tabaqat ulama-ulama yang menjadi murid-muridnya Imam Syafi'i, yang mengutip Al-Qaul Al-Jadid, fatwa barunya Imam Syafi'i. Tadi saya sebutkan kalau di Irak ini mengutip Al-Qaul Qadim, fatwa klasiknya Imam Syafi'i. Yang populer ada tiga nama. Yang pertama namanya Al-Imam Az-Za'farani. Yang kedua Al-Imam Al-Karabisi. Yang ketiga adalah Abu Thawr Al-Kalbi. Nanti dari mereka punya murid Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang menyusun tafsir Jami'ul Bayan, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Nah, ini mereka lah murid-murid Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ada di Irak. Dan mereka yang menyebarkan Al-Qaul Al-Qadimnya Imam Syafi'i di Irak. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tersendiri. Beliau punya kapasitas sebagai mujtahid mutlak. 3 ulama tersebut yang saya sebutkan tadi, Al-Za'farani, Al-Karabisi, Abu Thawr Al-Kalbi, mereka masih disebut sebagai mujtahid muqayyad, hanya melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Al-Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak sehingga berdiri mazhab sendiri, namanya mazhab Hambali. Walaupun sebagian ulama mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal lebih terkenal sebagai ahli hadis, bukan ahli fikih. Ada seorang sufi namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi belajar kepada Abu Thawr Al-Kalbi. Abu Thawr Al-Kalbi belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Abu Thawr Al-Kalbi punya mazhab sendiri dengan perjalanan waktu. Makanya dalam kitab Hilyatul Auliya ditulis oleh Abu Nuaim Asbahani menyatakan bahwa Imam Junaid mengikuti mazhab Abu Thawr Al-Kalbi. Karena banyak fatwa-fatwanya dengan perjalanan waktu itu berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya, terutama yang Al-Qaul Al-Jadid. Nanti di Makkah Imam Syafi'i punya murid juga. Secara
sanad keilmuan namanya Imam Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi ini belajar mazhab Syafi'i dan jadi tokoh ulama mazhab Syafi'i yang nantinya menjadi guru dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu spekulasi yang dinyatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra bahwa Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i karena Imam Bukhari memiliki salah satu guru di bidang fikih adalah Imam Humaidi. Nah, ini yang di Irak. Yang di Mesir beda lagi. Di Mesir ini yang menyebarkan mazhab beliau, mazhab Imam Syafi'i itu 3 orang. Yang pertama Al-Imam Al-Muzani. Yang kedua Al-Imam Ar-Rabi' bin Ismail Al-Muradi. Yang ketiga Al-Imam Al-Buwaiti. Ini 3 ini yang paling populer murid-muridnya Imam Syafi'i di Mesir. Nah, terjadi perbedaan pendapat kitabnya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan kitab Al-Um itu beliau tulis 2 kali. Ini dijelaskan diantaranya dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Syafi'i punya biografi. Kalau kita ingin mengenal lebih dalam lagi tentang sosok Al-Imam Syafi'i beserta seluruh murid-muridnya yang masih banyak, ini hanya sebagian. Kita bisa merujuk kepada kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Beliau menulis kitab berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang menulis Manaqib Imam Syafi'i yang cukup jelas pembahasannya, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Dan juga Al-Hafiz Ibnu Katsir juga menulis kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Nah, karena beliau menulis Manaqib Imam Syafi'i, itu ada pendapat mengatakan Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Karena selain menulis kitab Manaqib Imam Syafi'i, beliau juga menulis tentang Tabaqatus Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Itu salah satu kitabnya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Walaupun ini tidak harus, karena di dalam mazhab kita juga Ibnu Hajar Al-Haytami menulis biografinya Abu Hanifah. Abu Hanifah ditulis biografinya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, padahal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ulama Syafi'i gitu. Nah, kitab Al-Um itu sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub. Al-Imam Ghazali juga menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kitab Al-Um itu bukan tulisannya Imam Syafi'i, tapi muridnya namanya Imam Al-Buwaiti yang ada di Mesir tadi. Nanti beliau wafat dibunuh, Imam Al-Buwaiti. Dan itu Imam Syafi'i sudah mengatakan di saat beliau masih hidup, bahwa engkau akan wafat dibunuh oleh orang. Al-Buwaiti menulis itu kitab, namun masih berupa konsep saja, catatan-catatan daripada apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Setelah itu murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Ismail Al-Muradi, beliaulah yang menyusun secara sistematis, dibuat bab dan fasal. Jadilah kitab Al-Um dinisbatkan kepada beliau. Pendapat lain mengatakan Abu Zuhrah namanya, ulama ahli sejarah Mesir, mengatakan kitab Al-Um itu tulisan tangannya Imam Syafi'i, bukan dari muridnya. Imam Syafi'i yang menulis. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Walhasil ulama yang kelompok ketiga coba mengselaraskan 2 pendapat tersebut.
Sebagaimana Imam Nawawi pernah mengatakan, idza ta'aradat riwayatani fasunna al-jam'u bainahuma. Apabila ada dua riwayat yang sama kuat, dia saling bertabrakan, saling kontradiktif, maka caranya kita selaraskan keduanya. Sebagaimana juga kaidah usul fikih mengatakan, al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Yang ada itu didahulukan daripada yang tidak ada. Maka ulama kelompok ketiga ini coba mengselaraskan. Imam Syafi'i pernah menulis kitab dan muridnya juga menulis kitab ditambah lagi, disempurnakan lagi. Nah, maka ini jalan tengah yang diambil oleh ulama kelompok ketiga. Yang pertama mengatakan bahwa bukan tulisannya Imam Syafi'i, tapi murid-muridnya. Pendapat kedua mengatakan kitab adalah tulisan Imam Syafi'i, bukan tulisan murid-muridnya. Pendapat ketiga mengselaraskan dua pendapat tersebut. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kemudian murid-murid menyempurnakan lagi, menulis kembali dan menyempurnakan lagi. Nah, ini tentang masalah kitab 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 fikih. Kitab induk mazhab Syafi'i. Kitab yang kedua kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Beliau mengatakan adapun kitab Ar-Risalah itu ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diminta oleh seorang ulama ahli hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi untuk membuat rumusan-rumusan, kaedah-kaedah di dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi. Maka Imam Syafi'i menulis itu karena mereka beda negara, tulisan penjelasan itu lewat surat. Akhirnya sampailah kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi surat tersebut, ternyata isinya penjelasan tentang usul fikih. Nanti lahir ilmu baru namanya ilmu usul fikih. Itu ditulis lewat kitab Ar-Risalah. Karena penjelasan itu lewat surat, maka mereka namakan Ar-Risalah yang artinya surat. Itu sejarah kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i pernah menyanjung beliau. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Al-Muzani, beliau mengatakan Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani adalah pembela madhabku. Kalau Imam Syafi'i julukannya nasiru sunnah, pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i memuji Al-Muzani, engkau adalah nasiru madhabi, pembela madhabku. Dan Imam Syafi'i punya juga tafsir. Saya punya ada di rumah tafsir Al-Imam Syafi'i. Tapi itu bukan dari beliau. Murid-murid tulis, kemudian diajarkan ke murid-muridnya, mereka himpun penafsiran-penafsiran dari Imam Syafi'i, dinamakan tafsir Al-Imam Syafi'i. Adapun puisi-puisi beliau juga dibukukan menjadi satu buku namanya Diwan Al-Imam Syafi'i. Pokoknya Imam Syafi'i luar biasa. Luar biasa, keilmuannya, ibadahnya, semuanya luar biasa. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan Al-Muzani ini ahli di dalam dialog, berdebat, beliau selalu menang. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Lau nazara Al-Muzani asy-syaitana laqata'ahu." Saking hebatnya Al-Muzani dalam berargumentasi, berdialog, seandainya lawannya adalah syaitan, maka Al-Muzani akan mengalahkan perdebatan dengan syaitan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahumullah. Kana mujaba da'wati dza juhdin. Al-Muzani terkenal memiliki doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Dan orang yang zuhud. Dan punya sifat waro'. Punya sifat waro'. Sehingga dikatakan pernah beliau tinggalkan satu solat secara berjamaah, bukan tinggalkan solat. Ada satu solat beliau kelewatan waktu berjamaahnya. Beliau mengganti dengan 25 kali solat di solat tersebut. Kalau solat zuhur 4 rakaat.
Lewat ini duhur, berjamaahnya lewat, beliau ganti. Itu sholat 100 rakaat. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat wara'. Wa kana yaghsilul mauta ta'abbudan wa ihtisaba. Beliau sehari-hari punya amalan khusus, memandikan jenazah. Nah, itu amalannya beliau. Awalnya tujuannya adalah beliau bertujuan memandikan jenazah liyuriqqa qalbi, kata beliau, agar hati saya menjadi lembut karena selalu melihat orang yang meninggal. Jadi kalau orang yang hatinya keras, salah satu obatnya dia ikut mandikan jenazah. Terus menerus akan membuat hatinya lembut, karena akan terlintas di benaknya suatu saat dia akan seperti ini, akan meninggal dunia. Kematian itu menghancurkan kerasnya hati. Kematian itu menghancurkan hubbud dunia. Kematian itu kita ingat menghancurkan seluruh penyakit-penyakit hati. Itu kata Imam Al-Qusairi dalam kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah, menyatakan demikian. Jadi beliau punya amalan senang memandikan jenazah. Awalnya kata beliau tujuannya untuk melembutkan hati, tapi lama-kelamaan sering dipanggil oleh orang untuk memandikan jenazah. Jadi kebiasaan. Dan perlu diketahui bahwa beliau inilah yang memandikan jasad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau yang memandikannya. Setelah itu disolatkan, ada satu wasiat dari Imam Syafi'i agar jenazahnya dibawa ke rumah daripada Sayyidah Nafisah bintu Hasan. Datang ke situ, disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah masih turunan Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau termasuk tabaqat suyukh, dimasukkan oleh para ulama seperti Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Itu mereka menyatakan bahwa salah satu guru perempuannya Imam Syafi'i adalah Sayyidah Nafisah. Disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Wa min jullati talamizatihi. Nah, sekarang murid-murid daripada Imam Al-Muzani. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau keliling dunia menuntut ilmu. Murid-murid beliau belajar kepada beliau yang terkenal namanya Imam Utsman Al-Anmati. Kemudian Al-Imam As-Saji, Syekhul Basrah, guru besar di kota Basrah. Dan juga ulama ahli hadis bernama Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah yang punya kitab Sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim. Ini hadis-hadis yang dianggap sahih oleh mereka gitu. Tapi tidak masuk kutubus sittah karena sudah diteliti bahwa Ibnu Khuzaimah di dalam kitab-kitabnya beliau mencantumkan hadis-hadis sahih, ternyata banyak dikritis oleh para muhadditsun setelahnya, banyak hadis-hadis yang lemah sehingga tidak masuk ke dalam kutubus sittah. Ibnu Hibban punya kitab sahih lebih kuat kata Imam Suyuti dibanding Ibnu Khuzaimah. Nah, Ibnu Khuzaimah walaupun banyak hadis-hadis yang dianggap lemah oleh ulama hadis, tapi beliau punya pengaruh besar setelahnya yang menjadi inspirasi para ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis sahih. Itu adalah murid-muridnya. Dan ada salah satu murid beliau yang menjadi ahli kalam, ahli di bidang ilmu akidah, bernama Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi yang menulis kitab Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Ini kitab ini terlebih dahulu baru kitab Al-Ibanah karya Abu Hasan Asy'ari. Itu terlebih dahulu. Atau kitab Kitabut Tauhid karya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kitab Aqidatut Tahawiyah terlebih dahulu, baru setelah itu Abu Hasan menulis kitab Al-Ibanah dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini Abu Ja'far At-Tahawi mazhabnya Hanafi, tapi belajar kepada Imam Al-Muzani. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa Abu Ja'far At-Tahawi keponakan daripada Al-Muzani. Masih keponakan karena beliau juga asal Mesir. Abu Ja'far At-Tahawi asal Mesir.
Imam Subki mengatakan di dalam kitab Tabaqat, Ahlus sunnahum alal haq yaqra'una aqidata tahawiyyah salafan wa khalafa bil qabul. Bahwa ahli sunnah mereka itulah di atas kebenaran. Mereka membaca dan mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi, terutama Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan kitab ini diterima oleh ulama-ulama ahli sunnah salafan wa khalafa, baik generasi salaf ataupun generasi khalaf. Nah, ini murid-murid daripada Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah menyatakan dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, beliau terkenal sebagai ahli fikih, namun riwayat-riwayat hadisnya tidak terlalu banyak. Karena tidak terkenal sebagai muhaddits, tapi ahli fikih. Namun ada hadis-hadis yang populer yang menjadi rujukan hukum. Jadi beliau meriwayatkan hadis-hadis ahkam yang berkaitan tentang hukum. Di antara hadis yang beliau riwayatkan termaktub dalam kitab Al-Muwatta, Imam Muzani mendapatkan hadis ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendapatkan hadis ini dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan hadis ini dari Nafi'. Nafi' mendapatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah puasa wisol, puasa yang khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, sebagian ulama mengatakan 3 hari baru berbuka. Di dalam kitab tasawuf Muntahasul mengatakan, Imam Al-Lahji yang menulis kitab tersebut, kadang sampai 7 hari Nabi puasa. 7 hari baru buka puasa. Itu namanya puasa wisol, puasa sambungan. Al-wisol artinya sambungan. Jadi tidak berbuka hari pertama, nyambung terus sampai hari ke-7 baru berbuka, sampai hari ke-3 baru berbuka. Nah, ada sahabat yang ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa wisol. Kemudian informasi ini sampai ke telinga Nabi Muhammad dan Nabi memanggil mereka. Nabi melarang mereka puasa wisol. Karena itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan tidak akan mampu. Kemudian Nabi katakan, ana lastu ka hayatikum. Saya tidak seperti kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya tidur di malam hari, Allah yang berikan saya makan dan Allah yang berikan saya minum, kata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani. Kemudian hadis yang kedua tentang puasa, la tasumu hatta tarawih al-hilala. Itu riwayat Al-Muzani. Jangan kalian puasa di bulan suci Ramadan terkecuali kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan jangan kalian berbuka puasa, artinya mau hari raya Idul Fitri, terkecuali kalian melihat hilal. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Muzani. Hadis berikutnya tentang zakat fitrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadana 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir ala kulli hurrin wa 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin, muttafaqun 'alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau menyatakan, Al-Muzani menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi seluruh manusia di bulan suci Ramadan, khususnya kaum muslimin. Jadi kata an-nas maknanya manusia, tapi itu maksudnya orang-orang muslim. 1 sok daripada kurma dan 1 sok daripada gandum bagi setiap orang yang merdeka dan budak, laki-laki ataupun perempuan dari golongan kaum muslimin. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Muzani. Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Mizi menyatakan di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani berjudul Al-Jami'ul Kabir, Al-Jami'us Saghir, Al-Manthur, Al-Masail Al-Mu'tabarah, At-Targhib fil Ilm, dan kitab Al-Wathaiq. Namun yang terkenal namanya Mukhtasar. Kitab Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kitab ini adalah ringkasan daripada kumpulan fatwa-fatwa Al-Imam Syafi'i. Diringkas namanya Mukhtasar. Nanti kitab ini disyarahkan oleh seorang ulama yang lahir tahun 364 Hijriah, wafat 450 Hijriah, bernama Imam Al-Mawardi, Qadil Qudat, yang menulis tafsir An-Nuqat wal Uyun dan kitab yang terkenal
Al-Ahkamu Sultaniyah dan kitab tasawuf Adabud Dunya Waddin. Nah, Al-Mawardi menulis syarah daripada Mukhtasar Al-Muzani berjudul Al-Hawi Al-Kabir wa huwa syarhu Mukhtasar Al-Muzani. Ini tawadunya Al-Muzani. Al-Muzani membuka kitab tersebut, namanya Muqaddimah. Beliau mengatakan begini, ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini kitab saya ringkas dari ilmunya Imam Syafi'i, bukan dari saya. Dia tawadu kepada gurunya. Jadi mukaddimah ini jadi masalah. Karena tradisi ulama setiap awal kitab ada alhamdulillah dulu. Al-Muzani awal kitab kalimat tadi, saya meringkas daripada ilmunya Imam Syafi'i di kitab ini. Dikritik oleh ulama-ulama lainnya. Karena ada hadis dari Imam Al-Auza'i menyatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdilillah fahuwa abtar. Semua perkara yang baik tidak diawali dengan membaca alhamdulillah, maka dia terputus. Jadi beliau dikritik sebab lupa mencantumkan alhamdulillah. Beliau tidak lupa sebenarnya. Beliau itu setiap bab yang beliau tulis dalam kitab mukhtasarnya itu beliau sholat 2 rakaat. Sampai satu bab sholat 2 rakaat, satu bab sholat 2 rakaat. Nah, nanti ada hukum ketika kita menulis dan melafadzkan khususnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW atau membaca alhamdulillah dan lain sebagainya, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti saya akan bacakan. Ternyata ini menjadi masalah. Banyak ulama yang mengkritik beliau, menjatuhkan beliau karena sebab lupa alhamdulillah. Padahal kasihan, beliau sudah menyusun itu kitab sangat baik. Dan di setelahnya itu ada alhamdulillah. Alhamdulillah tetap ada. Tapi beliau tidak letakkan di awal. Al-Mawardi ketika mensyarahkan kitab beliau membela Al-Muzani. Nah, itu ulama terdahulu begitu. Ada yang membela. Kata Al-Mawardi, alhamdulillah yang dimaksud di dalam hadis tersebut itu ketika Nabi khutbah Jumat, bukan ketika menulis kitab. Dan hadis ini maknanya tidak harus segala sesuatu awalnya itu alhamdulillah. Kalau memang segala sesuatu awalnya alhamdulillah, maka wahyu pertama pasti alhamdulillah. Tapi wahyu pertama adalah Iqra, kata Al-Mawardi. Ini cerdasnya beliau. Beliau membela. Kemudian beliau katakan alhamdulillah kadang-kadang tidak perlu dituliskan tapi dilafadzkan. Mungkin beliau ketika tulis sudah menyatakan alhamdulillah. Setelah itu beliau lanjutkan, dan itu dimaksudkan juga sebagai sesuatu yang sah. Nah, ini ada ilmu dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan, kita kalau menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan hukumnya makruh tidak mencantumkan salawat. Misalnya kita tulis saja Muhammad begitu, atau Sayyiduna Muhammad tanpa ada salawat, itu hukumnya makruh, hukumnya tidak baik. Ada satu hadis walaupun lemah tapi untuk fadilah amal ulama membolehkan, bahwa dinyatakan siapa yang bersalawat kepada Nabi, man shalla alayya, kata Nabi, siapa yang bersalawat padaku fi kitabin, lewat tulisan yang dia tulis di dalam buku, maka la yazalul malaikatu yastaghfiruna lahu madamal ismi fi dzalikal kitab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, selama tulisan salawat itu ada di dalam bukunya yang dia tulis tadi, namaku masih ada di situ, selama itu pula malaikat beristighfar kepadanya. Makanya ulama-ulama hadis menciptakan salawat baru. Ulama hadis yang menciptakan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu dibuat oleh ulama hadis. Yang hadisnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
tanpa tasydid, tanpa sayyidina. Tapi Imam Nawawi menambahkan la ba'sa bihi, enggak ada masalah kita tambahkan sayyidina, ta'adduban wa takriman lin nabi, sebagai bentuk adab dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengajarkan ilmu ini. Dan ini saya terakhir, saya tutup karena sudah waktu. Jadi kalau kita tulis nama Sayyiduna Muhammad atau An-Nabi Muhammad, baik lewat handphone atau menulis di buku, kalau memang kepanjangan, kan salawat itu kan panjang, tulis lama lagi, apalagi pakai bahasa Arab yang masih kaku, itu lama, berjam-jam tuh sallallahu alaihi wasallam, merepotkan dia. Kalau yang sudah biasa gak masalah, tapi yang ini yang ketiknya lama, maka Ibnu Hajar memberikan satu ilmu, tulis saja nama Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, kemudian setelah itu dia salawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sudah tidak makruh. Dia dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasusnya sama dengan Imam Al-Muzani tadi yang dibela oleh Al-Mawardi. Jadi beliau tidak tulis, tapi beliau lafadzkan. Mungkin ketika beliau tulis itu tidak ditulis, tapi beliau alhamdulillah, baru lanjut. Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris. Kita tidak tulis, tapi kita bersalawat. Nah, yang ketiga yang paling terbaik. Yang ketiga, dia menulis sekaligus dia bersalawat. Sebagian ulama menambahkan lagi yang keempat, dia menulis tanpa bersalawat. Tulis nama Nabi Muhammad, dia tulis tanpa dia lafadzkan, itu sudah masuk dapat pahala. Sudah kehilangan makruhnya, sudah hilang itu. Jadi sekarang begitu caranya kalau di handphone. Ada sebut nama Nabi, kita tulis seperti itu. Kalau kita dapat riwayat-riwayat yang tidak baik, yang dimana riwayat tersebut dibuat oleh orang-orang atau ditafsirkan oleh orang-orang yang salah memahami Nabi, sehingga riwayat-riwayat seakan-akan menjatuhkan Rasulullah dan tidak layak dinisbatkan kepada Nabi, diajarkan oleh Profesor Dr. As-Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, kita ucapkan hasya wa kalla. Ada baca buku, ternyata di situ hati kita, masa Nabi seperti ini? Hasya wa kalla. Tidak mungkin Nabi seperti ini. Mustahil Nabi seperti ini, begitu. Nah, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.